Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail haddatsani Malik an Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaha ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakara lahu dhalika wa kana ar-rajul yataqallaha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الرحمن بن الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل الله أحد يرددها فلما أصبح جاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فكان رجلا يقولها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Bukhari rahimahullah hadatsana Ismail hadatsani Malik an Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah an abihi an Abi Sa'id al-Khudri qala anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaha ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu dzalik fakana ar-rajula yataqalluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi innaha lata'dil thuluthul Qur'an. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك وكأن الرجل يتقلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. Baik, terlewat sudah. Yang lainnya besok harus hafal, kalau tidak maka terlewat dari syahid hadis yang ketiga. Maka hadis yang ketiga barakallahu fikum, poin pendalilannya adalah di hadis Mu'ad yang kita baca, ma haqqullah 'alal ibad. Apa hak Allah atas hambanya? Makna hak Allah, kewajiban hamba diberikan kepada Allah. An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ini dia poin pendalilan dari kitab tauhid. Bahwa di dalam hadis Mu'ad yang agung, di hadis yang ketiga tadi, bahwa Nabi Muhammad mengajari Mu'ad yang naik bersama Nabi Muhammad SAW dalam tunggangan yang satu, wahai Mu'ad, tahukah kamu apa kewajiban hamba kepada Allah? Maka jawabnya adalah agar seluruh hamba yang diciptakan oleh Allah melaksanakan ibadah tauhid, beribadah hanya kepadanya saja. Itu poin pendalilan. Maka dimasukkan kepada kitab tauhid karena memang ini tujuannya. Adapun hadis yang kedua dan yang pertama telah kita sebutkan tadi di pelajaran asar tentang permasalahan hadis diutus Mu'ad untuk berdakwah ke Yaman, mengajari tauhid yang pertama. The tauhid first. Yang pertama mengajari tauhid. Kemudian setelah itu fikih dan amalan-amalan yang lain. Maka inilah wajah pendalilan. Dan di hadis yang keempat ini mungkin lebih baik kita masuk kepada makna terlebih dahulu agar tidak terlewat faedahnya. Di mana di dalam hadis ini seorang sahabi Abi Sa'id al-Khudri meriwayatkan bahwa seseorang mendengar seseorang sahabi mendengar seseorang sahabi lainnya di saat sholat malam. Maka di saat sholat malam dia mengulang-ulang qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Falamma asbaha ja'a ila Nabi. Maka setelah selesai di pagi hari sholat jamaah bersama Nabi, dia menanyakan tentang saudaranya ini, sahabi ini, bahwa dia sholat malam baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Faka'anna rajula yataqalluha, maknanya seakan-akan dia menganggap remeh.
dibaca yang dihafal mungkin qul huwallahu ahad. Dan dalam sholat malam yang panjang itu hanya membaca qul huwallahu ahad, seperti itu. Yataqallaha, seakan-akan pahalanya kecil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi." Maka yang jiwaku di tangan Allah, innaha la ta'dilu thuluthul Qur'an, la ta'dilu thulutsal Qur'an. Bahwa sungguhnya qul huwallahu ahad, surat ini Al-Ikhlas, dia adalah la ta'dilu thulutsal Qur'an. Maknanya pahalanya sangat besar di saat membaca ini, dan dia bagaikan sepertiga dari Al-Quran. Dan telah kita bahas dari ikhtilaf para ulama dulu, yang diinginkan sepertiga dari Al-Quran, ada yang mengatakan bahwa isinya bagaikan sepertiga Al-Quran karena membahas tentang tauhid asma wa sifat dan tauhid peribadatan hanya kepada Allah. Dan itu sepertiga dari Al-Quran. Dan bisa diartikan maknanya juga pahala membaca qul huwallahu ahad seakan-akan membaca sepertiga Al-Quran. Dari mana pendalilan seperti itu juga? Dari ucapan wa ka'anna rajulu yataqalluha, seakan-akan sahabat ini mengurang ataupun menyangka bahwa pahala orang ini hanya membaca qul huwallahu ahad sedikit, seperti itu. Maka dikatakan oleh Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Maka dia itu orang yang membaca qul huwallahu ahad bagaikan sepertiga dari Al-Qur'an dia baca. Yang jelas poin pendalilan di sini jelas. Hadis ini masuk kepada kitab tauhid dari apa? Keutamaan qul huwallahu ahad. Dan mana qul huwallahu ahad? Tauhid. Katakanlah Allah itu satu, maka jelas kalimat tauhid. Dan dari keutamaan surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, pahala orang yang membacanya sangat besar, seakan-akan sepertiga dari Al-Quran. Dan ini yang wallahu a'lam mendekati pendalilan. Adapun ucapan yang mengatakan dia itu sepertiga Al-Quran, maknanya Al-Quran itu dibagi-bagi. Nah, sepertiganya pembahasan tentang tauhid dan qul huwallahu ahad tentang tauhid, ya dia bagaikan ilmunya sepertiga dari Al-Quran. Maka wallahu alam yang lebih mendekati bukan itu, tetapi pahalanya besar, seakan-akan membaca sepertiga Al-Quran dengan dalil tadi bahwa seorang ini melapor kepada Nabi seakan-akan dia menganggap remeh qul huwallahu ahad yang diulang-ulang itu dianggap remeh. Maka Nabi menjawab dia itu sepertiga dari Al-Quran. Kembali kepada sanad setelah kita selesai dari matan. Di sana disebutkan haddatsana Ismail. Maka Ismail di sini adalah anak dari saudari Imam Malik. Maka mengatakan kepada Imam Malik adalah khol. Khol itu kalau di Arab dia adalah dari pihak ibu. Seperti sekarang saudara-saudaranya istri saya yang dari Yaman semuanya menyebut kepada saudara kakak istri-istri saya adalah khol. Menurut Arab seperti itu. Dan bagi saudara-saudara saya yang ada di Jakarta, di Bandung, mereka semua menyebutnya am, paman. Ini bahasa Arab. Dibedakan paman dari pihak bapak, dari pihak ibu khol. Dan itulah nasab. Nasab mengikuti paman, mengikuti kita. Adapun di Indonesia dan di Barat, bahasa Inggris semua sama. Di Indonesia paman dan bibi. Maka di Indonesia paman dia dari bapak paman, dari ibu paman. Bibi pun dari bapak paman, dari ibu paman. Bedanya paman dengan bibi, paman laki-laki, bibi perempuan, iya itu. Posisinya sama. Adapun mereka khol dan am dilihat dari ibu, meskipun laki-laki jadi khol, lalu perempuan jadi kholah. Paman jadi am, pamannya perempuan ammah. Dan begitu pun in English, uncle and aunt. Uncle ya paman, dari pihak laki suami ataupun dari pihak istri namanya uncle yang laki-laki, yang perempuan aunt. Maka itulah dari
permasalahan khol. Dan dia di sini Ismail ini menyebutkan kepada Imam Malik kholi. Maka dia adalah anak dari saudari Imam Malik. Ismail ibnu Abdullah yang masyhur dengan Ibnu Abi Uwais, maka dia Al-Madani. Dan telah banyak para ulama yang menyebutkan dia dari segi al-jarh wa ta'dil dalam keadaan turun dari derajat yang siqah. Maka telah banyak para ulama yang mencela Ismail ibnu Abi Uwais dikarenakan hafalannya. Seperti dinukilkan oleh Al-Lalikai, kalamuhum ya'ulu ila annahu dhaif. Ucapan para ulama kebanyakan mendhaifkan dia. Adapun Imam Ahmad masih mengatakan la ba'sa bihi. Dan Imam An-Nasa'i mengatakan dhaif, laisa bi thiqah. Dan Abu Hatim Ar-Razi mengatakan mahaluhu sidq wa kana mughaffalan. Dia dari segi amanah hadisnya. Wa kana mughaffalan, dan mughaffal adalah jarah yang mufassad. Jarah yang kembali kepada hafalan. Hafalannya mughaffal. Banyak salahnya. Dan disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, oleh Saif ibnu Muhammad Ats-Tsauri, buruk sekali. Al-Muhim, kesimpulannya, beliau adalah rawi yang di bawah derajat thiqah, dhaif jika berkesendirian, wallahu a'lam. Maka oleh sebab itu Imam Ibnu Ma'in mengatakan saduqun dhaiful aql. Dia akalnya dhaif. La yuhsinul hadis. Hadisnya tidak sampai kepada hasan. Dan didhaifkan An-Nasa'i dan para ulama yang lainnya. Maka di sini hadis ini dengan sanad ini adalah dhaif. Namun jika ditanya bagaimana dhaif dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, maka jawabnya telah datang mutabaah. Dan mutabaahnya itu nanti akan datang di hadis yang lain. Maka kita kembali kepada sanad. Haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais, maka dia adalah rawi yang dhaif. Haddatsana Malik, maka Malik dia imam muhaddis seperti Syu'bah di zaman Itba'ut Tabi'i. Dia adalah ru'us dari Itba'at Tabi'in. Dan Imam Malik Ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, dan dia penjaga gawang hadis dan sunnah di zaman itu. Syu'bah di Wasit, Irak, maka Imam Malik di Madinah. Dan Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, dan Sufyan Ibnu Uyainah di Makkah. Maka dijaga pada kurun itu hadis-hadis di zaman Itba'ut Tabi'in oleh imam-imam agung. Maka Imam Malik dari mereka, imam yang agung, dan Imam Malik, Imam Darul Hijrah, yang mana dia hidupnya hanya mengajar. Dan itulah sebaiknya orang-orang yang mumpuni ilmunya biarlah mengajar, agar ilmu itu tersebar. Jangan disibukkan dengan mencari harta, menjual, berbisnis. Karena banyak ahlu sunnah yang berbisnis
dan berdagang, namun yang mumpuni ilmunya dan mengajar, memfokuskan